salah satu usaha untuk menambah lini tengahnya. Dan inilah dia kick off babak kedua. Karena coba langsung dilakukan tadi oleh Persib Bandung yang belum melakukan perubahan sejauh ini. Pelatih Drago Mamic masih tetap mempercayakan skuad yang ada di babak pertama. Tomoyuki Sakai kali ini. Oktomaniani. Kita lihat bagaimana tadi pergerakan dilakukan oleh Yando Wanatakure. Dan umpan coba dilakukan tadi oleh penampilan Nasution Karuboba. Tony Sucipto. Pemain serba bisa, yang bisa bermain di kiri, di kanan, ataupun juga sebagai gelandang bertahan. Bahkan juga sempat bermain sebagai seorang bek tengah ketika masih memperkuat Persija Jakarta musim lalu. Satu keuntungan memang bagi seorang Tony Sucipto yang bisa bermain di berbagai macam posisi, Rendra. Dan tentunya akan lebih gampang mencari klub. Di era sepak bola modern memang penampilan seorang pemain dengan bermain di segala posisi menjadi sebuah keuntungan. Herman Abanda tadi berhasil menyundul bola. Zulkifli Syukur sudah meninggalkan lapangan permainan. Lapangan ke dalam, Tomoyuki Sakai. Kubai Kuayan kali ini meninggalkan lapangan permainan. Satu hal yang cukup menarik dan kita lihat bagaimana apabila bola-bola mati dari sepak pojok, Kubai selalu naik hingga jauh ke depan. Dan kita lihat transisi pun dia begitu cepat langsung turun ke bawah untuk menjaga daerah atau posisinya sendiri. Haryono kali ini. Tomoyuki Sakai, Jean Paul Bomsong, Oktomaniani. Langsung saja bola diamankan oleh Herman Abanda. Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto dengan kecepatannya. Ya, kita lihat. Sedikit telat. Begitu, lagi-lagi Rendra. Sangat telat sekali dari lini kedua untuk bantu atau menyambar umpan-umpan crossing dari pemain-pemain yang sudah keluar jauh hingga ke sayap permainan dari Persija Raja Ampat. Pelanggaran terjadi. Victor Gideon Way dan juga Haryono. Ya, kita lihat bagaimana Haryono terus menjadi andalan dari Persib Bandung semenjak ia ditransfer dari Delta Sidoarjo ketika itu. Kartu kuning kembali dikeluarkan kali ini kepada Victor Gideon Way. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Lagi-lagi Miljan Radovic sebagai sang algojo untuk bola-bola mati. Langsung mengarah. Dan Herman Abanda yang dituju tadi maksudnya. Esai Benson. Kebalikan bola kali ini cukup kosong adalah Emil Ham. Umpan tarik dan wow! Terjadi gol bunuh diri. 1-2. Persib Bandung kali ini unggul atas Persiram Raja Ampat setelah Kubai Kuayan. Tampaknya harus menerima kenyataan pahit, mencetak gol ke gawang sendiri. Bermain cukup baik di babak pertama tadi, namun kita lihat bagaimana satu kesalahan melakukan clearance yang dilakukan oleh Kubai. Akhirnya bola masuk ke gawangnya sendiri dan kita lihat satu kerugian besar tentunya di saat Persiram begitu sulit untuk mencari keunggulan dari bola-bola permainan. Dan tentunya harapan kembali dalam bola-bola mati apabila memang Persiram mendapatkan peluang dari bola mati. Kita di sini. Ya, sayang sekali clearance yang tidak maksimal dan bola berbalik arah. Passing dari Emil Ham tadi yang memang cukup deras sehingga membelokkan bola apabila mengenai sedikit saja kaki pemain dari bertahan. Satu malam yang sangat tidak mengenakan bagi seorang Kubai Kuayan dan kita lihat ekspresi dari Drago Mamic cukup dingin. Menyaksikan gol bunuh diri yang dicetak tadi oleh pemain bertahan dari Persiram Raja Ampat dan ucapan syukur dari Jendri Pitoy. Kita lihat Kubai Kuayan mencatatkan namanya sebagai pencetak gol bunuh diri pertama di Indonesia Super League musim ini. Herman Abanda berikan bola kembali kepada Robi Gaspar. Miljan Radovic.
Kembali kepada Erlangga Sucipto. Herman Abanda. Sejauh ini Persib Bandung baru memainkan 3 pemain asingnya, yaitu Roby Gaspar, Herman Abanda, dan juga Milan Radovic. Yang melihat kecenderungan dari sejumlah tim-tim yang berlaga di Indonesia Super League yang mulai mengurangi porsi para pemain asing, ini menandakan bahwa memang sebuah hal yang cukup baik dan positif bagi para pemain Indonesia untuk lebih berkembang. Ya, tentunya juga kesempatan bermain dan jam terbang bagi pemain lokal memang bisa lebih banyak, Rendra. Selain juga tentunya untuk bisa sedikit memperketat pengeluaran bagi tim. Lebih memaksimalkan potensi pemain lokal. Bapak Nurdiansyah. Pelanggaran dari Kubai Kuayan. Ya, memang kecepatan dari Erlangga cukup mumpuni untuk bisa melewati sektor pertahanan daripada Persiram. Walaupun bertubuh begitu besar, namun kecepatan dari Kubai masih sedikit kalah oleh speed yang dimiliki oleh Erlangga. Dan kesempatan sekarang dari bola mati, bagaimana Roby Gaspar yang punya kualitas tendangan kaki kiri yang menurut saya sama baiknya dengan Milan Radovic. Roby Gaspar kali ini cukup keras. Mengarah ke gawang Herman Batak, berhasil diamankan oleh Herman Batak walaupun harus berjibaku. Ya, kita lihat satu tendangan yang begitu baik dan begitu keras. Hampir saja masuk ke gawang dari Herman Batak yang dilakukan oleh Roby Gaspar. Herman Abanda kali ini. Tendangan sambil memutar Herman Abanda. Terlihat memang wasit sedikit menunjuk titik putih karena memang terlihat memang ada pelanggaran handsball. Kita akan lihat bagaimana keputusan dari wasit. Ya. Ya, masih belum jelas memang apa yang terjadi di kotak penalti. Ya, terlihat tadi memang sebelum adanya tendangan dari seorang Abanda Herman, bola memang mengenai tangan pemain daripada Persiram memang yang tidak tersorot dari kamera, Rendra. Milan Radovic. Ini menjadi satu hal yang memang sangat menarik. Kalau tadi adalah Jean Paul Bomsong melakukan tendangan mengenai tangan dari Herman Abanda, dan apabila kita melihat di sini tendangan Herman Abanda mengenai tangan dari Jean Paul Bomsong. Penalti kedua di pertandingan malam hari ini kali ini diberikan untuk Persib Bandung. Tampak Milan Radovic bersiap-siap untuk mencetak gol melalui titik penalti. Dan bagaimana Jendri Peter tidak mampu melihat. Dan Milan Radovic mencatatkan namanya di papan skor menjadi 3-1. Persib Bandung unggul atas Persiram Raja Ampat. Dan kali ini gol dicetak oleh Milan Radovic. Iya, begitu tenang, begitu dingin. Kita tahu juga memang Milan Radovic seorang spesialis bola-bola mati. Dan kita lihat dari tendangan penalti, tanpa satu kesulitan pun Milan Radovic mampu melakukan eksekusi dengan begitu baik. Keunggulan 3 tentunya agak sedikit berat bagi Persiram untuk mengejarnya, karena kita lihat Persib Bandung masih terus melakukan penekanan dan kita lihat tetap Persiram under pressure. Dari sudut lain kita saksikan bagaimana tendangan penalti yang dilepaskan oleh Milan Radovic. Juga ekspresi dari Jendri Pitoy yang juga sempat membela tim Persema Manokwari. Ya, ekspresi kegembiraan dari Dragon Mamic tentunya. Seakan sedikit lepas beban. Dan Okto Maniani kali ini. Ya, kita lihat hampir saja kelengahan atau konsentrasi dari lini pertahanan Persib Bandung membuat Okto hampir saja bisa mencetak gol. Dan masih beruntung Roby Gaspar bisa melakukan blocking. Dilakukan oleh Yando. Sebuah pojok bagi tim
Persiram Raja Ampat bisa dikejar oleh Kubai Kuayan, sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, Persiram Raja Ampat menjadi tim promosi di musim ini di Indonesia Super League bersama dengan sejumlah tim divisi utama, karena mereka memang tim-tim yang masuk dalam deretan 8 besar divisi utama Liga Indonesia musim lalu. Tomoyuki Sakai cukup baik, Tomoyuki Sakai, tapi kali ini gagal yang melewati Herman Abanda. Zulkifli Syukur berhasil direbut, tetapi masih ada Maman Abdurrahman. Praktis Maman Abdurrahman adalah menjadi pemain paling senior atau pemain yang paling lama memperkuat Persib Bandung sejauh ini di tim utama dari Persib Bandung. Selain tentunya juga ada nama Atep, Erlangga Sucipto, dan juga Haryono. Kita lihat Haryono kali ini. Berikan bola kepada Emil Ham, kembali lagi kepada Maman Abdurrahman. Atep kembali kepada Robi Gaspar. Haryono, Herman Abanda, Maman Abdurrahman. Ya, kita lihat yang begitu bebas. Anak-anak dari Bandung bermain ball position dan mengarahkan bola ke arah sayap. Herman Batak. Masih para pemain Persib Bandung, dan kita lihat bagaimana para pemain Persib Bandung mampu menekan pemain-pemain Persiram Raja Ampat untuk bermain di daerahnya sendiri. Zulkifli Syukur dan juga Atep. Sektor sayap memang menjadi keunggulan dari Persib Bandung sejauh ini. Mereka memiliki sejumlah nama di posisi back sayap ataupun juga sayap murni yang memang berkelas tim nasional Indonesia. Betul sekali, dan memang keunggulan dari sektor itu memang yang selalu ditonjolkan bagi tim Persib Bandung. Kita lihat memang sedikit sekali minim terupas-terupas dari sektor tengah yang mengarah langsung ke jantung pertahanan Persiram. Mereka justru banyak memainkan bola. Seperti ini kita lihat bola mengarah kepada pemain gelandang. Seorang pemain gelandang akan mengarahkannya kembali kepada pemain sayap dan mereka langsung melakukan penyerangan dari sektor sayap. Inilah memang yang sedikit merepotkan pertahanan daripada Persiram. Ya, lagi-lagi kita lihat dari sektor sayap Persib Bandung melakukan tekanan. Erlangga Sucipto sambil menjatuhkan diri, diving header dari seorang Erlangga Sucipto. Tampak meminta bantuan, tampaknya mengalami sedikit masalah dengan tangannya atau juga dengan kakinya seorang Erlangga Sucipto. Ya, kita lihat tadi crossing yang begitu bagus dari sektor sayap sebelah kanan. Dan satu kesalahan menurut saya, melihat Erlangga terlalu memaksakan untuk menjangkau bola tadi sehingga mengalami cedera. Kita akan melihat apakah cedera terhadap kakinya atau tangannya. Oh, seperti memaksakan sehingga akan terjadi otot pahanya tertarik, Rendra. Umpan yang sangat baik dari seorang Emil Ham. Harus ditanduk keluar lapangan, pencetak gol pertama bagi Persib Bandung di musim ini, Erlangga Sucipto. Tampaknya adalah pahanya mengalami sedikit masalah. Dan Oktobaniani masih belum bisa berbuat banyak karena timnya memang terus ditekan oleh Persib Bandung, dan merupakan ekspresi Kubai Kuayan dan juga Herman Batak. Kita lihat bagaimana Oktobaniani yang juga baru saja tampil di tim nasional Indonesia menghadapi LA Galaxy dalam laga eksibisi atau juga
sebuah turnamen atau juga pertandingan persahabatan. Ya, Nasution Kadubaba masuk menggantikan, atau juga Nehemia Salosa masuk menggantikan Nasution Kadubaba. Nehemia Salosa adalah pemain yang juga memiliki kemampuan menyerang cukup baik. Diharapkan tentunya bisa menambah sinyal positif. Tapi kalau kita lihat di sini Oktomaniani yang tampaknya diplot untuk bisa bermain di depan. Iya, memang mau tidak mau Coach Bambang Nurdiansyah harus memasukkan pemain-pemain yang bernaluri menyerang karena melihat skor mereka tertinggal atau selisih 2 gol. Dan sebenarnya masih ada satu juga nama, walaupun senior namun saya melihat jam terbang yang cukup baik. Martin Tau di situ yang belum mendapatkan kesempatan untuk bermain. Ya, Martin Tau juga musim lalu tampil cukup baik, ya mampu mencetak 4 gol untuk Persiram Raja Ampat dan ini merupakan top skor kedua setelah Sander Moyo. Kembali kita lihat adalah Emil Ham kepada Zulkifli Syukur, cukup kosong dan peluang Miljan Radovic. Bertabrakan dia dengan Herman Abanda. Kita lihat masih tekanan dari pemain Persib Bandung. Atep. Cukup leluasa para pemain sayap dari Persib Bandung untuk memberikan umpan-umpan tarik ataupun juga umpan-umpan lambung kepada para penyerang-penyerang dari tim Persib Bandung. Ya, memang belum adanya antisipasi dari pemain-pemain bertahan Persiram mengakibatkan anak-anak Bandung memang masih begitu leluasa dari sektor sayap untuk melakukan penyerangan. Melihat dari kualitas yang dimiliki oleh kedua tim, memang Persib Bandung mempunyai pemain-pemain yang sedikit satu tingkat kualitasnya di atas dari Persiram Raja Ampat. Sehingga memang kesempatan atau cara permainannya memang sedikit masih kalah. Meninggalkan lapangan permainan Frans Sauyai. Tony Sucipto kali ini. Ariono. Kembali kali ini para pemain dari Persib Bandung mencoba melakukan possession football. Robi Gaspar. Masih Robi Gaspar, Zulkifli Syukur. Herman Abanda. Ya, kita lihat memang begitu leluasa passing demi passing anak-anak dari Persib Bandung tanpa sedikit pun ada pressure dari Persiram Raja Ampat. Kita melihat memang begitu leluasanya karena di saat ada pressure dari anak-anak Persiram, permainan long pass bahkan juga wall pass langsung dilakukan oleh anak-anak Persib Bandung untuk bisa melewati pemain-pemain bertahan dari Persiram Raja Ampat. Seperti kita lihat saat ini bagaimana ball possession praktis dimiliki oleh Persib Bandung. Kembali Robi Gaspar. Atep direbut oleh Esaifel Benson. Kali ini adalah Yando Wotakure. Berikan bola kepada Tomoyuki Sakai. Masih Tomoyuki Sakai. Oktomaniani. Sudah berikan through pass tadi. Untuk Jean Paul Bomsong. Atep. Dipotong tadi oleh Kubai Kuayan. Dua pemain, M. Ilham dan juga Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto kali ini, tetapi tidak ada pemain di dalam kotak penalti. Frans Sauyai kali ini menguasai bola bagi tim Persiram Raja Ampat. Tinggal ke lapangan permainan. Pelanggaran. Ya, sulit sekali kita lihat Bumsong
untuk bisa melewati Maman maupun juga Abanda Herman. Yang bermain sangat ketat sekali, tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Bumsong untuk membalikkan badannya mengarah pada gawang. Namun satu kesalahan dari Maman untuk menarik baju Bumsong mengakibatkan peluang dari set piece dimiliki oleh Persiram untuk bisa memperkecil ketertinggalannya. Kali ini adalah Oktomaniani yang melakukan tendangan bebas bagi Persiram Raja Ampat. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Oktomaniani. Sebuah placing masih berada di atas mister gawang. Ya, jauh sekali akurasi tendangan dari Okto. Sejauh ini bagaimana dengan kiprah wasit Iwan Sukoco? Ya, terlihat memang tadi nggak begitu jelas pelanggaran untuk Persib Bandung pada saat penalti diberikan. Memang kita tidak, dari jarak pandang kita di sini tidak terlalu jelas. Namun melihat dari pelanggaran ya, pelanggaran memang masih cukup baik, Rendra. Dan tidak memberikan sedikit pun ampun pada pemain-pemain yang melakukan tackling yang cukup keras. Dan sudah ada kartu kuning, 2 kartu kuning tentunya yang dikeluarkan. Ya, di musim ini di Indonesia Super League memang wasit terlihat memang lebih tegas dalam memimpin jalannya pertandingan. Dan ini juga yang terbukti di pertandingan malam hari ini, bagaimana Iwan Sukoco juga sama sekali tidak memberikan sedikit pun toleransi kepada para pemain yang melakukan pelanggaran-pelanggaran keras. 2 kartu kuning sudah dikeluarkan terhadap Victor Gideon Way dan juga Isaiah Velo Benson. Dan memang perbaikan terus harus dilakukan oleh korps wasit untuk bisa mengangkat dan juga meningkatkan mutu dari Indonesia Super League musim ini. Kita lihat kali ini adalah Emil Ham. Masih Emil Ham. Kali ini kepada Zulkifli Syukur. Masih Zulkifli Syukur, maksudnya kepada Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto. Oh. Ya, terlalu lama kita bagaimana tadi Erlangga memainkan bola. Namun usahanya cukup keras sekali untuk bisa terus menunjukkan performa terbaiknya. Di sini kita lihat ya, satu trik dari seorang Erlangga. Namun di sini sedikit terlambat untuk melakukan crossing. Dia masih berusaha untuk melakukan kontrol bola. Lihat Nehemias Salosa tadi. Seorang pemain dari Persib Bandung masih tergeletak. Muhammad Abdurrahman. Ya, ini satu hal yang cukup menarik, Rendra. Di mana tadi memang bola masih dikuasai oleh Persiram, namun wasit meniup fluid melihat memang adanya satu pemain dari Persib Bandung yang mengalami cedera. Sebenarnya menurut saya apabila memang kesadaran lah yang harus dilakukan oleh pemain Persiram untuk membuang bola. Kita lihat aksi-aksi dari para pemain di pertandingan malam hari ini. Milan Rodovic dan juga Herman Batak. Kita lihat Nehemias Salosa dan juga Emil Ham. Sementara ini tribun di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung lengkap. Ada pria, wanita, dewasa dan juga anak-anak menikmati tontonan di kancah Indonesia Super League. Dan juga sangat indah adalah bagaimana damai yang dilakukan oleh para penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Wow. Perebutan bola. Erlangga Sucipto dengan Oktomaniani. Ya, sebenarnya ada tarikan tadi sebelum Erlangga dilanggar. Namun wasit tidak melihatnya. Sehingga Erlangga juga akhirnya terjepit oleh 2 pemain Persiram.
Miljan Radovic. Tony Sucipto. Masih ada Frans Sauyai. Jean Paul Bomsong. Terlihat berusaha untuk melewati Herman Nabanda. Iya, sangat sulit sekali kita lihat pertahanan dari Persib Bandung yang begitu ketatnya dan masih begitu kokoh untuk dilewati. Belum adanya satu usaha dari coach Bambang Nurdiansyah untuk mengganti pemainnya yang mempunyai naluri juga lebih menyerang. Kita lihat bagaimana Jean Paul Bomsong. Sebulannya masih melebar dari gawang Jendri Pitoy. Herman Nabanda. 7/3 shot off target. Oktomaniani. Masuk dari kepada Yando Wotakure. Pelanggaran Erlangga Sucipto. Haryono. Kali ini kepada Emil Ham. Masih Emil Ham. Tony Sucipto. Kita lihat bagian Tony Sucipto gagal dia melewati Oktomaniani. Dan kali ini kita lihat sudah menekan mundur para pemain Persiram Raja 4, para pemain Persib Bandung. Haryono. Bobby Gaspar. Ya, di bench dari Persib Bandung masih ada sejumlah nama seperti pemain yang sempat diseleksi di timnas U23 seperti Jajang Sukmara, dan juga masih ada Wildan Syah yang musim lalu juga tampil cukup baik. Serta masih ada Aliudin dan juga Hendra Ridwan. Kembali para pemain Persib Bandung melakukan possession football. Ya, sangat gampang sekali kita lihat posisi yang dilakukan oleh anak Bandung. Dan begitu jauh jarak defense pemain Persiram sehingga gampang sekali bagi anak Bandung untuk menguasai bola lebih lama. Ya, kita melihat apabila memang usaha untuk melakukan pressing dilakukan oleh anak Persiram, sebenarnya cukup berhasil bagaimana dari Kubai mampu untuk mencuri bola. Kembali kita lihat sedikit menurunkan tempo permainan para pemain Persib Bandung setelah unggul 3-1 di babak kedua ini. Di kejauhan kita lihat dukungan dari para bobotoh, tidak henti-hentinya mereka menari, bernyanyi, dan memberikan dukungan kepada tim kesayangan Persib Bandung. Erlangga Sucipto. Berhasil direbut oleh Zulkifli Syukur, masih Zulkifli Syukur. Maksudnya tadi memberikan bola kepada Erlangga Sucipto. Ya, terlalu jauh dan terlalu deras. Ya, kita lihat bagaimana Zulkifli Syukur masuk kepada Atep tadi. Berputar posisi Atep dengan Emil Ham. Sangat mudah untuk dipatahkan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para pemain Persiram Raja Ampat. Ya, praktis memang kita lihat permainan dikuasai oleh Persib Bandung sebagai tuan rumah. Memang saya melihat di sini jam terbang bermain di tingkat ISL memang yang belum dimiliki oleh Persiram.
mengakibatkan memang mungkin ini awal bagi tim Persiram untuk belajar bagaimana beratnya bermain di ISL, Rendra. Dan tentunya juga suatu pelajaran yang menarik di sini karena mereka mendapatkan pelajaran itu di pertandingan pertama dan harus bermain melawan tim sekelas Persib Bandung. Ya, kita lihat sulit sekali memang Jean Paul Bung Song untuk melewati pemain-pemain dari pertahanan Persib Bandung. Sedikit tadi kan memang dilakukan oleh Herman Abanda tadi. Ya. Itulah yang diklaim oleh seorang Jean Paul Bung Song. Selain juga menganggap bahwa ia merebut bola, bukan melakukan pelanggaran terhadap Haryono. Ya, memang gol bunuh diri tadi dari Kubai sedikit meruntuhkan mental bermain daripada tim Persiram Raja Ampat, sehingga akhirnya gol ketiga dari Ketik Putih begitu cepat terjadinya setelah gol kedua Persib Bandung. Karena memang harus diakui Kubai Kuayan adalah pemain yang paling diharapkan untuk menjadi tembok terakhir, dan ketika ia melakukan suatu kesalahan, maka para pemain lainnya seperti kehilangan konsentrasi. Dan peluang tadi dapatkan oleh Oktomaniani. Ditinju saja bola oleh Jendri Pitoy. Oh, Frans Sauyai melakukan pelanggaran terhadap Emil Ham. ya, satu usaha dari jarak yang cukup jauh untuk melakukan atau merebut bola dengan sedikit keras dilakukan oleh Frans Sauyai. Namun saya melihat memang belum ada usaha atau misalnya keputusan wasit memberikan kartu. Ya, di sini kita melihat sudah ada niat di situ. Namun wasit belum memberikan kartu kuning. Kembali Kubai Kuayan. Tangan gawang saja bagi Persiram Raja Ampat. Kembali kita lihat para pemain dari Persib Bandung. M. Ilham. Ya, Erlangga sudah sedikit terlihat kelelahan. Namun belum ada usaha atau juga ya perubahan dari Drago Mamic untuk memasukkan Aliudin maupun pemain lainnya. Ya, terlihat memang di sini Erlangga sudah mengalami cedera, sedikit dipaksakan terlihat Rendra di saat tadi dia berusaha untuk menjangkau umpan crossing dari Emil Ham, sudah mengalami masalah. Namun kita lihat sangat disayangkan apabila memang ini cedera yang membuat dia akan istirahat lebih lama. Ya, melompat walaupun tidak mengenai, namun kita lihat pada saat tumpuannya kembali cedera yang dirasakannya itu kembali kambuh. Sudah menang 3-1, tentunya harus ada sedikit rotasi dari pemain-pemain bangku cadangan yang diturunkan untuk menjaga pemain-pemain bintangnya cedera seperti ini. Ya, kita lihat bagaimana CEO PT Liga Indonesia dan juga Presiden Direktur PT Liga Indonesia, Bapak Saril Tahir, dan juga Joko Driono menyaksikan jalannya pertandingan di malam hari ini. Roby Gaspar tampil cukup baik di pertandingan malam hari ini. Iya, Tidak terlalu terlihat, tapi perannya sangat vital bagi tim. betul. Saya melihat memang belum terlalu teruji, Rendra, karena memang penguasaan bola dan juga serangan demi serangan daripada Persiram tidak terlalu banyak, sehingga memang tidak terlalu menunjukkan permainan atau kualitas dari seorang Roby Gaspar yang sebenarnya. Dan kualitas dari para pemain Persib Bandung seperti Roby Gaspar akan terlihat nanti di pertandingan berikutnya. Betul. Persib Bandung menghadapi Sriwijaya FC. Ya,
pada tanggal 7 Desember 2011 yang akan disiarkan langsung juga oleh Antv mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya itu suatu laga yang tidak bisa ditinggalkan, Rendra, karena akan memberikan tontonan yang sangat menarik. Sedangkan Persiram Raja Ampat juga akan tampil pada tanggal 7 Desember. Mereka akan menjadi tamu dari Pelita Jaya. Ya, Budiawan masuk menggantikan Erlangga Sucipto. Tomoyuki Sakai. Kita lihat Tomoyuki sedikit mengalami permasalahan di kepalanya tadi. Terjadi benturan. Begitu lemah sekali kita lihat kondisinya. Ya, harus dibantu Tomoyuki Sakai oleh Maman Abdurrahman dan juga kita lihat oleh Yando. Ya, kita berharap memang tidak beradu kepala tadi Tomoyuki Sakai. Kita juga berharap tidak membuat cedera yang bahaya atau juga cedera yang parah untuk seorang Tomoyuki Sakai. Walaupun kita lihat masih gontai berjalan. Ya, melihat kondisi seperti ini memang seharusnya juga tim medis maupun juga kepelatihan dari Persiram mengambil keputusan. Ya, memang keras sekali benturan yang terjadi. Dan ini juga membuat cedera di kepala dari seorang Tony Sucipto. Terlihat Tomo seperti sedikit memaksakan juga untuk terus bermain, Rendra. Tentunya inisiatif dari tim medis Persiram maupun juga kepelatihan untuk bisa mengambil keputusan untuk menariknya keluar tentunya. Apabila tidak menginginkan masalah yang lebih parah terjadi dari seorang Tomo. Jendri Pitoy, kembali permainan dilanjutkan. Emil Ham kali ini. Atau Budiawan. Kita lihat pergerakan dari Oktomaniani. Umpan Oktomaniani. Ya, satu usaha safety dari Zulkifli yang sangat baik, melakukan heading kepada Jendri Pitoy. Kita lihat begitu gampang dipatahkan crossing dari anak-anak Persiram tadi. Maman Abdurrahman. Yang mana Banda kali ini. Ya, masih ada 2 kesempatan untuk mengganti pemain sebagai tim Persib Bandung yang bisa dilakukan. Namun Drago Mamic kelihatannya memang belum menginginkan adanya pergantian pemain. Dan kita lihat sini Tony yang harus keluar sementara dalam perawatannya. Dan posisinya di sektor kiri sedikit ditutupi oleh Robi Gaspar. Waktu yang semakin tipis bagi tim Persiram untuk bisa memperkecil keunggulan. Agak sedikit sulit tentunya. Ya, kita lihat memang ada pergantian pemain. Hendra Ridwan masuk menggantikan Tony Sucipto. Tidak mau mengambil resiko pelatih Drago Mamic karena di pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi Sriwijaya FC yang juga tampil begitu luar biasa menaklukkan Pelita Jaya dengan skor 3-1 tadi sore. Dan Tomoyuki Sakai tetap masih bermain. Kali ini kita saksikan tendangan bebas. Wow, jauh sekali. Cukup menarik, Rendra. Kita tidak melihat Wildansyah pun ataupun juga Aliudin yang diturunkan. Di saat memang kedua pemain yang ditarik keluar adalah posisi dari pemain yang kita sebut itu. Kelihatannya memang
Coach Drago Mamic memberikan kesempatan bagi darah-darah muda yang baru saja direkrut untuk bermain di Persib Bandung. 2 penalti hadir di pertandingan malam hari ini. Masing-masing 1 penalti untuk Persiram Raja Ampat dan 1 penalti untuk Persib Bandung. Penalti dari Persiram Raja Ampat berhasil dieksekusi dengan baik oleh Oktomaniani, sedangkan penalti untuk Persib Bandung diselesaikan oleh Miljan Radovic. Kita lihat Robi Gaspar pada Haryono. Masih ke Hendra Ridwan di sektor lapangan tengah, menggeser Robi Gaspar untuk bermain di sektor back sayap kiri. Dan kita lihat kali ini adalah kecepatan dari Emil Ham. Pengamanan dari Frans Sauyai. Tidak mau mengambil resiko membuat bola meninggalkan lapangan permainan. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Tampaknya ini yang menjadi hak bagi seorang Miljan Radovic. Sementara di tengah kita saksikan Budiawan, salah seorang pemain muda yang masih berusia 20 tahun. Yang ditampilkan di sektor depan oleh pelatih Drago Mamic. Miljan Radovic, masih ada Kubai Kuayan. Robi Gaspar, cukup baik kita lihat kerjasama para pemain Persib Bandung. Sayang umpan dari Budiawan tidak maksimal. Ya, kita lihat jam terbang yang belum banyak dari seorang Budiawan. Namun kita lihat usaha yang cukup baik sebenarnya, maksudnya yang cukup baik. Namun masih belum bisa memberikan kontribusi crossing yang baik bagi timnya. Satu hal yang menarik, Rendra. Wow, sundulan dari Maman Abdurrahman masih belum menemui sasaran. Kosong sekali menerima umpan dari Robi Gaspar tadi, namun belum bisa mengarahkan ke gawang. Cukup menarik, Rendra. Justru pemain di sektor sebelah kiri yang masuk menggantikan Tony adalah memang Hendra. Hendra yang bermain di sektor back sebelah kiri, yang notabene sebenarnya Hendra adalah bermain sebagai pemain gelandang bertahan. Betul sekali, gelandang tengah. Dan Robi tetap pada posisinya. Tomoyuki Sakai, Oktomaniani, Isaiah Velo Benson. Victor Gideon Way, kembali Isaiah Velo Benson. Frans Sauyai, masih Persiram Raja Ampat. Belum menyerah mereka untuk mencoba mencari gol. Tidak offside. Oh, Ya, kita lihat kalian Jean Paul Bomsong. 3-2. Kelengahan dari sektor pertahanan Persib Bandung dimanfaatkan oleh Jean Paul Bomsong untuk mencetak gol perdananya bagi Persiram Raja Ampat musim ini. iya, satu hal yang cukup menarik kita lihat di menit-menit akhir, kelengahan dari sektor pertahanan. Persib Bandung mampu bagi Persiram untuk memperkecil ketertinggalannya. Kita lihat protes dari seorang Maman Abdurrahman yang menyatakan Bomsong berdiri pada posisi offside. Iya, memang ada satu pemain di belakang Zulkifli yang berdiri sejajar tentunya dengan Jean Paul Bomsong, sehingga wasit tidak menganggapnya suatu pelanggaran offside. Kita lihat bagaimana aksi dari seorang Jean Paul Bomsong dalam mengecoh Genry Pitoy. Tidak banyak peluang yang dimiliki Rendra, namun kita lihat di sini Bomsong begitu tenang untuk melakukan eksekusi ke gawang dari Genry Pitoy yang sudah meninggalkan gawang yang begitu jauh. Satu kelengahan memang di sini, di mana satu perangkap offside dari anak-anak Persib Bandung tidak berjalan sebaik yang kita harapkan, sehingga akhirnya gol kedua bagi Persiram tercipta. Kali ini melalui Jean Paul Bomsong, pemain yang juga membuat
Persiraja Raja Ampat mendapatkan penalti di babak pertama karena tendangan yang mengenai tangan dari Herman Abanda. 4 menit taman waktu di babak kedua. Masih ada waktu bagi Persiraja Raja Ampat untuk menyamakan kedudukan. Atau juga masih ada waktu juga bagi Persib Bandung untuk menambah pundi-pundi gol ya. Tomoyuki Sakai kali ini. Ya hampir sama seperti di babak pertama tadi. Permasalahan dari sektor pertahanan lah yang menyebabkan Persiram bisa mencetak gol demi gol yang dilakukannya. Dan ini kembali kesempatan. Ya, Okto bekerja sangat keras. Hendra Ridwan pemain juga sempat membela Arema Indonesia. Dan juga sempat juga membela PSM Makassar. Kita lihat bagaimana Okto Maniani yang musim ini memperkuat tim Persiraja Raja Ampat setelah sebelumnya sempat membela Sriwijaya FC dan PSMS Medan. Ya, Dan juga Persitara Jakarta Utara. sebenarnya tadi ada satu intimidasi tendangan dari seorang Henry Ridwan, namun wasit tidak melihatnya sebelum tadi Okto yang melakukan pelanggaran. Kita lihat bagaimana instruksi dari Bumsong dan juga Okto untuk meminta rekan-rekannya untuk melakukan pressing. Masih menit akhir tentunya. Ketertinggalan ini memang harus dipaksakan untuk bisa menjadikan draw, Rendra, apabila memang waktu yang semakin sempit. Tidak ada kata lain bagi anak Persiram untuk berani keluar menekan. Dan kita saksikan sambil terbang Miljan Radovic menyambut umpan dari sektor sebelah kiri tadi. Ya, crossingnya sangat baik tadi dari Hendra Ridwan. Namun crossing tidak bisa dimanfaatkan oleh Miljan Radovic untuk mencetak gol. Ya, bagus sekali crossing dari Hendra Ridwan. Cukup bebas, namun masih di atas misar gawang. Ya, apabila memang hasil ini akan berakhir dengan skor 3-2, namun bukan berarti suatu kemenangan yang berleha-leha bagi tim Persib Bandung. Karena harus ada evaluasi, Rendra, melihat dari kelengahan demi kelengahan sektor pertahanan yang bisa berakibat fatal apabila mereka nanti akan berhadapan dengan Sriwijaya FC. Ditambah juga recovery yang tidak terlalu lama. Ya. Hanya kurang dari 4 hari mereka harus bermain kembali. Dan akhir dari pertandingan, wasit Iwan Sukoco telah meniupkan peluitnya. Persib Bandung meraih poin penuh pertamanya di Indonesia Super League musim ini. 3-2 mereka unggul melalui gol Erlangga Sucipto dan juga gol bunuh diri Kubai Koyan dan Miljan Radovic. Sedangkan 2 gol dari Persiraja Raja Ampat dicetak oleh Okto Maniani dan Jean Paul Bomsong. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.